Prime, podcast for curious mind. Ya mengkritik mengganggu pemerintah sih, tapi kan tuh buat lebih baik gitu. Tapi menurutku sendiri, selagi masih ada rupanya kebebasan berekspresi adalah kebebasan berpikir. Nah kalau kebebasan berpikirnya itu yang direnggut, itu yang lebih bahaya. Hai Zabeners. Hai. Kita harus ceria banget karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 nih. Yuh, gokil. Angkanya ganjil, aku lebih suka genap tapi kayaknya emang tahun ini cocoknya 79. Kenapa gitu? Karena emang banyak yang ganjil dari Indonesia. Waduh. Kejadian-kejadian yang bikin kita geleng-geleng kepala. Pokoknya KBR tuh FOMO sapiens membuat gue langsung menjuliti pemerintah tiap hari itu. Oke, tapi ngomongin kemerdekaan, kalau misalkan di sekitar lingkungannya kayak Eki nih, biasanya kalau ngerayain kemerdekaan tuh ngapain sih? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan buat sekitaran komplek gue tuh pernah ada ini lomba balap karung. Biasa-biasa aja, cuman yang seru di situ kan orang lagi balap karung kan, ada maling. Kok bisa? Akhirnya jadi balap ngejar maling. Tapi pakai karung. Iya pakai karung. Lucu. Tapi dapat malingnya tuh dikejar. Yang megang malingnya yang juara. Dapat ini nggak? Dapat sepeda atau dapat rice cooker tuh malingnya tuh? Itu semua kemerdekaan orang-orang buat mukulin si orang-orang si maling itu, tapi yang nggak merdeka si maling. itu kasihan sih. Ketangkap. Tapi di HUT RI yang sekarang ini sangat-sangat berbeda kayak tahun sebelumnya. Kenapa tuh, Kak? Karena ada 2 upacara. 2 upacara, 2 kali berarti? Ada 2 kali, betul. Ada di Jakarta yang udah bukan lagi ibu kota, sama di Penajam Pasir. Jauh banget tuh. Di IKN. Waduh, gila ini ngebuat anggaran HUT RI naik 64% dari anggaran tahun lalu, 47 miliar bro. Bayangin, banyak banget gak sih ini 87 miliar hanya untuk 1 hari gitu. Nah, 87 miliar itu kan udah termasuk dengan nyewa mobil Alphard yang sampai 1.000 biji. Yang kemarin kita bahas yang kita bahas minggu lalu. Belum lagi nanti akomodasi mereka jalan dari Jakarta sampai di IKN. Keren pemerintah kita ini, bikin 2 acara tapi budgetnya gak benar-benar naik. Ya cuman 84 miliar kan gak seberapa dibandingkan korupsi yang 271T itulah ya. Nah itu dia. Nah selain yang tadi kita ngomongin tentang kenaikan anggaran nih, ternyata tuh polemik menjelang kemerdekaan tuh ada aja Kak. Salah satunya tentang paskibraka yang katanya tuh dilarang pakai jilbab. Nah itu bakal kita bahas setelah ini nih. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Aku Fidel, Eki Priago. Tadi kan lu bilang soal polemik paskibraka yang nggak boleh pakai jilbab. Betul. Jadi nih Kak, sebenarnya tuh kan kemarin tuh sempat rame. Jadi pas lagi 18 paskibraka nih yang awalnya berhijab itu kan mau dikukuhkan oleh Jokowi. Tapi pas dikukuhkan itu mereka tuh nggak berhijab semua. Nah itu tuh menuai pro dan kontra. Kenapa? Kok bisa? Maksudnya kayak ya walaupun dikukuhkan tapi kenapa harus tidak menggunakan hijab gitu. Nah itu akhirnya banyak lah muncul pro dan kontra dari lembaga, dari personal juga, itu banyak yang bilang. Jadi di SK Kepala BPIP sendiri nih yang nomor 35 tahun 2024 tuh juga bilang ada lampiran nih berupa gambar pakaian paskibraka putra dan putri. Di gambar itu tuh kalau misalnya paskibraka putri ini tuh hanya memperlihatkan sosok yang memiliki potongan rambut pendek, ciri khasnya paskibra itu sendiri. Nah makanya tuh nggak dicantumin nih alternatif atau gambar lain yang mengenakan hijab. Makanya mungkin akhirnya jadinya ada menimbulkan pro dan kontra sebenarnya boleh atau enggak sih atau wajib apa enggak gitu menggunakan hijab. Cuman kalau dari si gambarnya cuman ada instruksinya itu doang. Tidak ada instruksi buat yang muslimah. Kayaknya besok-besok tuh harus kalau bikin gambar tuh yang lengkap, yang jelas ya. Iya, tapi kayaknya emang ini kalau dari pengurus pusat Purna Paskibranya sendiri, ketua umumnya nih bahkan bilang Gustaf Fariza sama sekretaris jenderalnya Suprapto, dibilang kayak ini tuh menolak tegas gitu dengan aturan kayak gini karena berjilbab untuk melepas hijab mereka tuh kayaknya udah melanggar hak asasi gitu loh, udah kayak bahkan kalau emang ini benar gitu ya, kita udah kayak mengkhianati Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi buat respon BPIP itu bilang bahwa Bapak Yudian Wahyudi menjelaskan pertimbangan sehingga anggota paskibraka melepas hijabnya saat pengukuhan Selasa lalu itu tujuannya adalah untuk sebagai mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Ini kan melenceng banget gitu, kok bisa malah jadi polar opposite-nya, dari beragam jadi seragam, jauh banget ya. Karena kan maksudnya secara nggak langsung kan juga pasti biasanya ada yang dikirim dari Aceh kan tuh. Nah, Aceh kan juga sebenarnya mewajibkan dong untuk penggunaan
penggunaan jilbab itu sendiri Ya, gitu. ya. Tapi yang selalu unik dari berita-berita yang selalu kita bawain ya, misal kalau ada sesuatu terus tugasnya dipindahkan, kan artinya kalau kita diamanahkan di tempat lain, berarti kita percaya bahwa orang yang megang itu lebih baik gitu kan. BPIP kan megang paskibraka dari Kemenpora. Nah. Ya, anggapannya bahwa berarti BPIP jauh lebih bisa mengayomi aspirasi semua paskibraka gitu. Tapi kayak Kenyataannya? ini masalah-masalah yang kayak zaman dulu, kayak boleh nggak sih ngucapin selamat Natal apa enggak gitu. Oh iya Kayak betul. balik di situ terus gitu loh, Kayak kayak muter-muter aja gitu ya. iya, ini ngomongin outfit ya Allah gitu, kayak jilbab boleh apa enggak. Sementara tentara aja udah banyak yang berjilbab. Nah itu dia Kak. Ya kan sama aja kan, basicnya baris berbaris gitu. Tapi nih Kak, ternyata setelah gara-gara ini viral, biasa harus viral dulu baru ada eksekusinya ya. Ya. Nah, akhirnya dari BPIP tuh bilang juga akhirnya ada video nih pas mereka gladi bersih, itu tuh udah pada pakai hijab lagi. Iya, akhirnya ada cewek-cewek yang lebih beruntung gitu. Gue yakin sih cewek-cewek paskibra lebih pengen pakai jilbab sih. Tadi kan gue pikirnya dia nyari-nyari kesempatan buat dia pengen lepas secara personal. Tapi gue rasa sih enggak. Kenapa Karena tuh? kalau seumpama dia cewek berjilbab dan panas-panasan, itu kan lebih enak kan kalau pakai Iya kan lebih ketutup, ada bener-bener. penutup ya. Ya pasti gue yakin yang pingsan-pingsan tuh yang rambutnya bondol tuh. Yang Karena langsung terpapar matahari ya, bener ya, langsung kena terpapar. gitu. Panas sekali cuaca ini, tapi demi negara. Tapi kalau seumpama yang berjilbab, Allah membantuku, Allah membantuku. Ada pelindungnya jadi lebih aman ya. Iya. Terus habis itu ketika yang bondol jatuh dan pingsan tuh saya berjilbab, makanya dong tutup auratmu. Tapi nih Kak, ngomong-ngomongin soal tentang paskibraka yang nggak boleh pakai hijab kan sebenarnya sama aja. Tadi nih kita juga ngomongin tentang kemerdekaan nih, mumpung lagi temanya kemerdekaan kan. Iya. Artinya kan sama aja kemerdekaan berekspresi kita tuh semacam dibatasin. Iya benar-benar. Tapi emang gitu gak sih? Nah tapi kalau dari Kaike sendiri, pernah nggak sih ngerasa kemerdekaan berekspresinya Kaike tuh dibatasin? Pernah lah, aku kan pernah dikejar sama bagian dari Mabes Polri. Karena aku pernah bikin kritik julid di depan Mabes Polri. Emang salah sih. Aku bikin julitan kan biasa di Oke. rumah. Aku langsung di depan Mabes Polri. Oh, itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya, terus habis itu, "Hei Polri, kalian ya yang kalau ada yang salah bilangnya oknum. Oknum kok semuanya gitu." Oh terus nggak terima ya? Iya, terus habis itu sampai dicari lah gitu-gitu. Terus kayak ngerasa, tapi kan ini yang ngomongin fakta ya. Tapi aku gak bilang semuanya pada saat itu. Intinya aku terlalu gusar banget sama kata-kata oknum gitu. Jadi kayak seakan-akan cuman jadi tameng gitu kalau ada kesalahan dari mereka. Nah, aku coba untuk mengkritik itu dengan kontenku yang alay itu ya kan. Terus habis itu bahkan ketika aku bikin konten itu sebenarnya beruntungnya udah beres. Beruntungnya udah beres dan ketika udah beres itu aku masih ngetek lagi, siapa tahu nemuin yang lebih bagus. Oke. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak datang gitu, bapak-bapak polisi gitu dengan baret yang lengkap gitu-gitu. Terus dia langsung ngokokang senjata. Ada perlu apa ya di sini? Gitu. Ay, serem banget. Setelah ditanya kalian ngapain di sini, sumpah nggak tahu apa yang aku harus katakan di situ. Aku langsung mikir, aku bilang iya ini lagi, kan itu kan tempatnya kayak trotoar biasa tapi luas gitu ya. Aku bilang ini lagi mau skateboardan gitu. Tapi bawa skateboard ya? Nggak bawa. Dan mereka percaya. Oh ya berarti memang membuktikan Polisi kualitas memang bagus ya. Nggak mungkin dia sangat-sangat optimis lah, mungkin lagi nunggu temennya skateboardnya lagi COD-an. Lagi dibawain kan lagi Iya, jalan. sama kurir ya kan, baru beli di tempat. Jadi polisi kita baik tau. Baik kok. Iya baik. Tapi emang kurang teliti. Itu ya gimana ya? Kalau kamu sendiri pernah nggak ekspresimu dibatasi? Karena aku pengguna media sosial yang masih jarang-jarang aktif, jadi Iya. aku ngerasa belum merasakan. Dan jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Karena buat aku kebebasan berekspresi itu penting banget, apalagi di zaman sekarang ini kan Kak. Iya. Kayak banyak banget nih hal-hal yang kalau kita bisa lihat viral dulu baru dibenerin, perbaikin Iya. gitu. Jadi menurut aku pribadi sih, ya itu emang udah harus banget gimana caranya ya, selain karena kita merdeka, Indonesia merdeka, kita juga harus bisa bebas berekspresi gitu. Kita harus merdeka juga dalam berekspresi gitu ya. Tapi sebenarnya menurutku pribadi ya, ekspresi tuh kan ekspresi kita tuh dibatasi sama kebebasan orang lain juga. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Jadi kalau semua ekspresi kita ngeganggu orang lain, nah kan biasanya kalau seumpama yang ngeganggu itu yang jadi masalah. Tapi kayak pakai jilbab, mengkritik mengganggu pemerintah sih. Tapi kan tuh buat lebih baik Betul. gitu. Tapi menurutku sendiri, selagi masih ada rumahnya kebebasan berekspresi adalah kebebasan berpikir. Nah, kalau kebebasan berpikirnya itu yang direnggut, itu yang lebih bahaya. Oke, lanjut lagi nih Kak. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang kebebasan berekspresi. Sekarang waktunya kita bahas kemerdekaan dari kekerasan. Kemerdekaan dari kekerasan. Wow, yang tentunya sepertinya makin jauh ya.
Nah itu dia, karena kan baru pekan ini ya, atau mungkin pekan lalu juga lagi viral banget nih berita tentang KDRT nih. Sempat viral nih kemarin, jadi ada selebgram namanya Cut Intan Nabila. Dia sempat nge-share juga video bukti kalau misalkan suaminya tuh ngelakuin KDRT ke dia gitu. Ya, dan ini tuh lewat rekaman CCTV ya. Lo rekaman CCTV-nya. Kak Eki udah sempat lihat belum tuh rekamannya? Pernah sempat udah muter 7 kali, dia dipukul 7 kali. Jadi karena aku putar-putar 7 kali, kasihan banget, dan disensor kan. Iya, disensor juga. Aku kalau nonton kayak gitu tuh sesek semua kayak karena, Asli, Kak. karena aku gak ngebayangin apapun gendernya, maksudnya kayak aku ngebayangin yang dipukul gitu. Kayak, aduh, pedih banget ya gitu. Itu kan bener-bener kayak refleks, wah pak, ternyata karena cowoknya ketahuan nonton bokep. Nah itu Iya. kayak kenapa orang-orang ketika dia udah tahu salah tapi dia tuh malah nggak mau disalahin. Dia jadi mencari pembelaan, membenarkan diri dia, salah satunya dengan cara Menurutku itu tuh refleksi. Menurutku tuh ada banyak hal yang refleksi pijet ya. Refleksi gitu ya. Karena ini ya, apa namanya, emotion release yang bentukannya jadi abusive gitu, itu kan sesuatu yang kelepasan ya bentukannya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang dia toleransi gitu ya sama orang ini, itu sehingga akhirnya adalah di momen itu gitu. Setelah ditelusuri ternyata di captionnya pun ini terjadi udah bukan cuman sekali 2 kali, udah cukup lama ya, dari Iya. tahun 2020 katanya. Iya, kalau tahun 2020, jadi 1 tahun lagi tuh kalau motor ganti plat nomor. Pas 5 tahun. Pas 5 tahun. Nah makanya nih Kak, supaya lebih jelas juga sama lebih lanjut kita ngomongin soal KDRT nih, kita bakal ngomong langsung sama Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompas, yaitu Yuri Muktia. Kasus KDRT ini hampir selalu muncul di berita nih kan ya. Kali ini bahkan lagi viral lagi yang kemarin tuh menimpa Cut Intan ya. Iya, bagaimana nih temuan Kompak soal kasus KDRT sejauh ini, Kak? Jadi kalau dari Kompak sendiri kita biasanya itu mendapatkan rujukan kasus yang korbannya tuh butuh untuk didampingi oleh Kompak gitu. Nah, kita beberapa kali mendampingi kasus KDRT. Sejauh ini ada 2 kasus KDRT yang keduanya itu adalah kasus yang cukup viral gitu ya. Dan kita menjadi tim pendamping di dalamnya gitu, yang dimana kita membantu korban supaya dia dapat pulih, dimulai dari kita membuat apa ya, laporannya, lalu apakah korban mau lanjut proses hukum atau tidak, lalu kita membantu akses konselingnya. Bahkan kemarin yang kasus KDRT yang terakhir kita dampingi adalah kita membantu korban itu supaya mendapatkan rumah aman terlebih dahulu gitu, dan membantu proses karena waktu itu korban KDRT-nya dalam kondisi sedang hamil. Jadi kita melakukan donasi publik yang dilakukan di dalam jaringan Kompas untuk membantu biaya persalinan yang dialami oleh korban KDRT tersebut gitu. Karena kan memang kenapa tadi bantuan rumah aman itu penting banget ya teman-teman, karena core utama ketika kita mendapatkan kasus KDRT adalah memisahkan korban dan pelaku. Jangan sampai pelaku itu punya akses terhadap si korbannya, karena kalau dalam kasus yang KDRT-nya udah parah lalu korban harus bertemu lagi sama pelaku, itu bisa berpotensi kekerasannya itu levelnya lebih parah, bisa berujung femisida atau pembunuhan terhadap perempuan. Ini kan udah banyak ya yang terjadi ya, bagaimana perempuan di dalam lingkup rumah tangganya mereka dibunuh sama suaminya, sama pasangannya gitu. Jadi memang KDRT ini bukan cuman kekerasan fisik, verbal, ekonomi, dan mental aja, tapi juga di dalam tingkat yang lebih parah itu bisa terjadi yang namanya pembunuhan atau femisida gitu sih. Tapi gimana sih cara kita bisa kenal sama red flags yang menjurus ke KDRT gitu selain main tangan gitu kan ya? Karena kan maksudnya mungkin aku nggak tahu sih, mungkin bisa dari verbal abusive dulu, atau apakah itu emang menjerumus nggak sih ke arah untuk KDRT gitu? Iya, jadi kan KDRT itu kan sebetulnya tidak berdiri sendiri ya. Jadi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu bukan hanya satu jenis kekerasan aja gitu. Jadi misalnya pasangan itu melakukan selingkuh gitu ya, menyelingkuhi istrinya dalam ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang gitu. Nah, itu kan udah kekerasan. Itu pasti dibarengi dengan kekerasan emosional, penelantaran, atau bahkan pada kasus yang lainnya kekerasan ekonomi gitu kan ya. Itu terjadi gitu. Sebetulnya kita nggak bisa tahu ya seseorang itu bisa jadi pelaku itu kapan gitu. Tapi mungkin potensi-potensi seseorang menjadi pelaku itu memang sebetulnya bisa kita lihat gitu ya dari beberapa tanda-tanda gitu. Misalnya dalam rumah tangga itu seiring berjalannya relasi dalam rumah tangga, suami itu banyak mengekang istri. Jadi istri itu nggak bebas jadi dirinya sendiri misalnya kayak gitu. Atau istri itu dilarang buat misalnya dia punya cita-cita pengen sekolah lagi tapi nggak boleh sama suaminya misalnya kayak gitu. Jadi tanda-tanda kayak gitu tuh sebetulnya udah red flag dalam hubungan relasi rumah tangga gitu ya. Ketika kita tuh nggak bebas jadi diri kita sendiri di dalam relasi tersebut.
Nah kan kalau semua tadi kata kuncinya adalah ketika kita sebagai seorang pasangan, mungkin ini konteksnya adalah rumah tangga, kita udah nggak bisa jadi diri sendiri gitu ya. Terus kita kalau lebih banyak sedihnya gitu-gitu. Setelah kita cek relasi sama pasangan, misal contohnya adalah suami gitu, kita ternyata dalam hubungan yang nggak baik-baik saja, bahkan udah kena KDRT kan, kita kadang juga baru sadar tuh di ujung gitu. Ternyata kayak yang kasus Iya. sebelum itu kan udah dari 2020 ya kejadian dia betul. kena KDRT gitu. Maksudnya Iya, selama 4 tahun. betul. Terus banyak banget komen-komen yang kayak kenapa nggak lapor dari dulu bla bla bla, kayak seakan-akan ini masalah yang disepelekan gitu loh, kayak harusnya kan dari kemarin udah lapor gitu. Nah gimana nih buat teman-teman yang kena KDRT yang bahkan mungkin baru sadar nih ngalamin hal semacam itu, buat mendapatkan bantuan, gimana mereka bisa mendapatkan pertolongan pertama tuh gimana ya, apa Iya. yang mereka bisa akses gitu sebagai korban. Ya, sebetulnya yang paling dibutuhkan sama korban KDRT itu adalah bagaimana support system yang terbentuk di sekitarnya Ya. gitu. Jadi misalnya kita kan hidup di dalam lingkungan ya, keluarga, masyarakat, negara gitu ya. Jadi misalnya kita melihat dalam lingkungan terkecil kita gitu ya, ada tanda-tanda seseorang mengalami KDRT gitu, sebisa mungkin kita hadir di situ. Jadi fokusnya bukan bagaimana korban tidak menjadi korban, karena namanya korban itu kan nggak bisa memilih ya untuk Ya. nggak jadi korban gitu, karena dia mengalami itu secara tiba-tiba gitu. Tapi yang jadi tanggung jawab di sini adalah bagaimana orang tidak melakukan kekerasan termasuk KDRT, Ya. dan itu butuh pencegahan. Salah satu pencegahannya adalah masyarakat aware kalau terjadi kekerasan kita nggak boleh diem gitu. Setidaknya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu. Misalnya di lingkungan terdekat ya, tetangga kita ada yang kelihatannya teriak-teriak terus, anaknya nangis terus gitu ya, kita coba bisa intervensi gitu. Kita bisa coba tanyakan rumahnya gitu ya, misalnya kondisinya sudah lebih tenang, kita tanyakan kemarin kok ada yang teriak-teriak kenapa ya gitu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita tidak bisa mengintervensi secara langsung dan di kondisi itu kayaknya sudah sangat parah gitu ya teriakannya, udah ada suara banting-banting bareng dan sebagainya, kita bisa minta tolong ke otoritas keamanan yang ada di sekitar lingkungan itu, Ya. misalnya ketua RT misalnya ya, kita minta tolong ke RT, itu tetangga saya kok kayak lagi ribut terus ya Pak, boleh nggak Pak coba ditanyakan gitu. Jangan sampai ketika korbannya udah meninggal baru orang-orang tuh, oh ternyata kemarin itu ribut sama suaminya, jadi dia dibunuh gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu ya. Jadi kita harus punya kepekaan itu gitu loh. Bagaimana lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman untuk setiap orang. Jadi ketika udah ada tanda-tanda kayak gitu, kita bisa ikut mengintervensi. Sekecil apapun langkahnya gitu ya. Kalau kita punya kepekaan itu, insya Allah korban tuh nggak akan sendirian gitu. Jadi yang dibutuhkan korban itu adalah support system itu Ya. gitu. Lalu yang Hmm. kedua adalah kasus KDRT itu kan memang kasus yang masih di stigma bahwa itu adalah aib, ya kan? Betul nggak teman-teman? Ya. Misalnya kayak aku seorang penyintas KDRT gitu. Dulu aku belum punya pengetahuan kayak sekarang gitu. Jadi ketika aku mengalami KDRT, aku dipukulin mantan suamiku gitu, aku menganggap bahwa aku nggak boleh menceritakan ini karena akan mencemari nama baik suamiku gitu. Tapi kemudian ternyata kok kekerasannya kok berlangsung intens terus-menerus dan siklusnya terus berulang kayak gitu gitu. Sampai pada satu titik aku nggak sanggup gitu ya, aku cerita ke orang terdekatku yaitu keluarga aku gitu. Dari situ aku mulai belajar, mulai baca artikel-artikel terkait korban kekerasan dan sebagainya. Dan aku melihat bahwa ternyata yang membentuk korban akhirnya tidak berani melapor atau bahkan bercerita adalah karena itu stigma yang dibangun sama masyarakat kita yang patriarki gitu. Jadi mungkin yang coba kita bangun sekarang di masyarakat adalah awareness itu, bahwa kekerasan adalah kekerasan, KDRT adalah KDRT. Ketika itu sudah terjadi, itu bukan ranah privasi lagi gitu. Kita punya andil di situ, kita bisa menolong korbannya. Jadi kalau bisa jangan memilih untuk diam. Nah, lanjut lagi nih Mbak. Jadi kan sebenarnya Indonesia juga punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri nih, atau PKDRT itu. Nah, kan salah satu terobosannya adalah pengaturan pidana tambahan pelaku KDRT untuk mendapatkan program konseling. Nah, ini kan juga undang-undangnya udah 20 tahun ya, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Gimana nih kalau respon dari Mbak Yuri sendiri? Iya, betul banget. Kita tuh sekarang udah di 20 tahun ya Undang-Undang PKDRT disahkan gitu. Sebetulnya ini jadi PR juga sih sama banyak stakeholder yaitu pemerintah gitu. Kita tuh saat ini lagi mendorong terimplementasinya Undang-Undang PKDRT supaya lebih komprehensif. Karena apa? Tadi itu di dalam bab-bab pasal-pasal Undang-Undang KDRT kan sebetulnya sudah sangat melindungi perempuan ataupun korban KDRT ya. Tapi memang implementasinya itu masih jauh dari harapan gitu. Selain
selain tadi mekanisme rehabilitasi pelaku itu belum berjalan. Jadi pelaku KDRT itu tuh untuk dia kembali lagi ke masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu tuh belum ada jaminan. Karena tadi itu mekanisme-mekanisme yang seharusnya dilalui sama pelaku yang bukan cuma pendekatannya pemenjaraan atau pidana, tapi juga rehabilitasi, konseling dan sebagainya itu tuh belum difikirkan secara komprehensif sama penegakan hukum kita gitu. Selain itu juga kultur atau budaya aparat penegak hukum kita gitu ya. Itu tuh kadang kalau ada korban KDRT yang ngelapor, itu mereka nggak pakai undang-undang KDRT. Undang-undang KDRT-nya tuh nggak dipakai. Yang dipakai itu justru undang-undang atau KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi aparat penegak hukum itu nggak pakai hukum acaranya Undang-Undang KDRT. Ini sangat menyulitkan korban karena biasanya kalau aparat penegak hukum pakai Undang-Undang KDRT itu kan satu saksi dan satu bukti itu udah cukup untuk membuktikan kasus KDRT. Tapi kalau pakai KUHP itu korban harus menghadirkan dua saksi dan dua bukti. Nah ini yang akhirnya menyulitkan korban. Sedangkan dalam banyak kasus KDRT itu biasanya nggak ada saksi, bukti nggak ada. Misalnya kalau yang kemarin viral itu kan ada CCTV gitu kan ya langsung bisa ditangkap. Tapi bagaimana dengan korban lain yang misalnya dia baru berani melapor sekian tahun setelah kejadiannya itu terjadi? Apakah akhirnya kok kasusnya tidak dianggap? Harusnya kan nggak kayak gitu ya. Tapi akhirnya biasanya korban ya mundur gitu karena dianggap kurang bukti, dianggap kurang saksi gitu. Jadi memang implementasinya itu masih jauh banget dari harapan kita gitu. Jadi apa ya yang perlu kita dorong adalah kita udah punya undang-undang KDRT gitu ya. Ya yang kita dorong adalah bagaimana aparat penegak hukum kita tuh punya pengetahuan untuk berani gitu loh untuk pakainya undang-undang KDRT gitu, bukan KUHP yang mana nggak punya perspektif gender di dalamnya. Oke, kan kalau dilihat dari instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk bisa mengurangi ya adanya KDRT ya. Tadi kita punya support yang baik terhadap lingkungan sekitar sehingga kalau ada korbannya bisa segera ditangani, terus pihak penegak hukumnya juga tercerdaskan soal undang-undang KDRT gitu. Betul. Nah, pertanyaannya apakah mata rantai KDRT ini bisa diputus dan kalau iya bagaimana caranya ya? Tentu sangat bisa ya kalau masyarakat kita tuh paham bahwa perempuan dan anak-anak ini adalah manusia gitu, bukan objek yang dia bisa diperlakukan semena-mena gitu. Dan memutus mata rantai kekerasan juga kan kita tidak boleh melakukan kekerasan gitu. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Sehingga memang perlu adanya pemahaman bahwa ketika KDRT itu terjadi kita fokusnya ke korbannya. Ya. Bagaimana korban itu pulih, lalu juga bagaimana pelaku ini tidak hanya mendapatkan sanksi pidana tapi juga rehabilitasi seperti itu. Jadi kita langsung menyentuh ke akarnya bahwa solusi dari kekerasan adalah melihat itu secara holistik. Jadi bahwa penyebab kekerasan juga kan nggak cuman dari misalnya kalau ada yang bilang kan pelakunya trauma gitu, sehingga itu salah kaprah sebetulnya ya bahwa trauma itu kan balik lagi ya itu adalah hal yang dialami oleh setiap individu gitu, dan ketika itu terjadi dan membuat kita menjadi pelaku kekerasan kan tentu juga tidak dibenarkan gitu ya, sehingga memang untuk memutus rantai kekerasan adalah itu tadi pendekatannya pemulihan, rehabilitasi dan juga fokus pada kebutuhan korbannya gitu. Yang selanjutnya adalah kita nggak boleh lagi ngelihat bahwa istri atau perempuan itu hanya perannya di rumah atau pekerjaan domestik itu hanya dilekatkan kepada perempuan, karena kalau kita masih punya pola pikir yang seperti itu gitu ya, masih menerapkan, masih menempelkan peran-peran gender yang itu bisa dilakukan oleh siapapun tapi hanya dilekatkan kepada gender tertentu aja, itu menjadi perempuan ataupun gender yang lainnya itu menjadi rentan gitu loh. Jadi misalnya perempuan, masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan ya tempatnya di rumah gitu. Maka ketika perempuan itu dia keluar rumah lalu dia dilecehkan di luar rumah, itu dinormalisasi ya, salahnya sendiri kamu keluar rumah misalnya kayak gitu. Jadi kan adanya bias-bias gender ini udah nggak harus kita gunakan lagi ya, karena udah sangat usang dan sangat merugikan bagi orang-orang yang ada di dalamnya juga gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku ya, kita coba sedikit lah demi sedikit menghilangkan bias-bias berpikir kita yang masih patriarkal ini. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime.
Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar nggak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang nggak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Nah, sekarang kita masuk ke berita terakhir. Kak Iki, ada apa nih di berita kita yang ketiga? Ya, tadi kalau yang diguncang itu adalah rumah tangga. Sekarang yang diguncang bisa jadi adalah bumi kita sendiri. Karena BMKG mewarning kita soal adanya gempa megatrust. Megatrust, artinya mega sama ini trust. Mega emang ada orang yang bernama Mega yang emang kita udah nggak trust gitu loh. Tapi bukan itu konteksnya teman-teman. Konteksnya di sini adalah gempa megatrust adalah gempa bumi yang berasal dari zona megatrust. Menurut BMKG, megatrust adalah bagian dangkal suatu lajur pada zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang landai. Wah, banyak banget istilah-istilah yang mungkin Sapieners dan saya sebagai host pun tidak tahu. Tapi intinya ini tuh gede banget, bisa jadi potensi gempa yang dahsyat gitu ya. Wah, ini sangat-sangat seram sih, karena ketika megatrust itu ketemu nih, itu bisa jadi kayak pecah. Bahkan diprediksi kalau ini dua lempeng ini ketemu dan sama-sama gempa, itu tuh Jadi intinya selatnya itu bisa jadi kayak tabrakan gitu. Bukan selatnya, kan ada lempeng di bawahnya. Lempengannya tabrakan. Nah, kan ada pulaunya nih. Pulau Jawa bisa kepotek jadi dua gitu. Teman-teman dapat penjelasan ini ya, gempa dari Dua anak orang yang IPS ya. Anak IPS. Ini adalah cara anak IPS menjelaskan fenomena kan biar sains. lebih mudah dimengerti kan. Betul. Jadi kepotek gitu. Iya, Pulau Jawa. kepotek gitu. Serem banget ya sih guys. Ya, gitu. tapi jangan sampai ya. Walaupun sebenarnya juga nggak bisa diprediksi kira-kira tuh gempa ini tuh bakal kapan. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin. Terus yang Berapa menyebalkannya hari dibilang lagi? tinggal tunggu waktu gitu. Itu kan menyeramkan banget ya, bilangnya tinggal tunggu waktu tapi maksudnya tidak tahu ini kapan. Jadi kesannya kan kalau tinggal tunggu waktu kayak udah deket banget gitu. Itu loh, Kak. Kayak kalimat antagonis juga tau, kayak kenapa BMKG sebagai instansi yang ngurusin tentang bencana atau apa gitu, prediksi-prediksi gitu, tapi ngasih taunya tuh kayak antagonis gitu. Kapan Bu terjadi gempa? Tinggal tunggu waktu. Serem banget ya sih, men. Tapi takut tau kalau misalnya tinggal tunggu waktu. Misalnya nih kayak kalau sekarang mungkin kita bisa prepare gitu. Iya. What if kalau terjadinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan pas kita udah lupa. Iya, terus tiba-tiba kejadian. Kejadian. Ya di situ kita adalah mungkin bisa jadi sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam panggilan mode getar. Jadi kayak halo Tuhan. Getar ya gitu. Gitu. Tapi sebenarnya nggak pernah ada orang mati karena gempa, nggak pernah ada. Iya, gempa itu tidak mematikan, yang mematikan itu bangunan yang rubuh. Iya, bangunan rubuh terus kena ya. Iya, betul. Jadi cara terbaik untuk jadi tidak menjadi korban gempa bumi adalah jadi homeless. Karena nggak bakal ketimpa bangunan. Tapi tinggal di lapangan, jangan tinggal di bangunan-bangunan depan ruko-ruko gitu. Itu masuk akal sih. Ntar kata bantralis. Itu lebih serem dong. Iya. Tapi kalau dari Kak Eki sendiri melihat fenomena ini, udah ada kesiapan belum nih untuk menghadapi bencana gitu? Gila lu nanya gua kesiapan. Iya, ini gua kemana-mana bawa ini apa namanya, tasbih. Zikir. Ya kan persiapan untuk dunia akhirat itu kan. Betul. Biasakan diri untuk bahas hal kelam dengan kalem, tidak menghina, tidak juga membuat khawatir gitu. Jadi kalau ditanya, lu ketawa-tawa ngebahas gempa, men, nggak gitu, men. Kita sebenarnya cuma bocil aja ya teman-teman ya. Kayak Eki tuh ternyata mindful juga ya orangnya, cukup insightful ya. Betul loh, Kak Eki tuh sangat-sangat insightful loh. Iya, selama ngobrol jangan dengan gitu, ntar terbang nih. Abis itu udah ini kita langsung bahas ke itunya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita tadi udah ngomongin soal gempa, pasti kan harus ada mitigasi ya, Kak. Nah, gimana kita harus mitigasi yang bisa persiapan kita banget lakukan nih untuk menyiapkan mitigasinya. Jadi mungkin buat teman-teman, buat Sapieners sekarang nih bisa banget buat mulai nyiapin tas siaga bencana atau TSB yang isinya tuh barang-barang persiapan kalau terjadi bencana alam. Nah, di dalam tas ini tuh mungkin aku bisa sebutin nih, ada banyak banget hal yang mungkin bisa kita bawa, atau mungkin sekarang kayaknya tas gunung akan meningkat penjualannya. Wah, bisa jadi. Nah, jadi tuh ada isinya tuh ada surat-surat penting, mulai dari surat tanah, surat kendaraan, itu kalau bisa dibawa semua. Betul. Nah, terus ada pakaian untuk minimal 3 hari, pakaian lengkap ya, dari underwear sampai selimut dan kawan-kawannya. Kalau di Indonesia harusnya lebih sih, karena perbaikannya nggak secepat Jepang ya. Kayak bawa koper nih. Bawa seminggu kalau
bisa, karena kalau 3 hari nggak cukup bikin rumah kalian bagus ya. Itu kalau dia. di kita. Nah, terus jangan lupa bawa makanan juga, makanan ringan yang tahan lama. Air minum juga penting, kotak P3K untuk kalau misalkan ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Terus handphone atau radio, dan jangan lupa bawa power bank. Kalau bisa sekarang bawa aki yang gede tuh buat power bank biar tetap awet. Maksudnya ya kalau masih ada sinyal ya. Kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba bencananya parah banget dan sampai nggak ada sinyal, agak repot juga. Terus perlengkapan mandi, masker sekali pakai, peluit untuk meminta bantuan. Nah ini kan jarang kita punya sebagai Gen Z dan pemuda-pemudi masa kini. Kayaknya peluit itu apa sih gitu ya. Bahkan center juga udah nggak punya karena udah ada flashlight. Oh iya, dipakai betul. buat konser. Kita nggak tahu, kita hidup di negara Ring of Fire. Kita kayak terlalu abai sama hal-hal yang berbunyi-bunyi gitu. Cuma dipakai tukang parkir, kita udah harus punya, guys. Nah itu peluit murah kok harganya guys. 1.000-an udah dapet di abang-abang. Betul. Mungkin juga sambil menghafal ini ya kali, semacam sandi-sandi kalau misalnya butuh bantuan kan. SOS tuh berapa kali peluit gitu kan. Iya. Tuh bisa dicek juga tuh di Google. Ternyata yang tahu cuman itu doang, pihak tim SAR. Terus ada yang itu di rumah gedung ada tukang parkir. Ternyata beda ya maksudnya gitu. Iya, nggak- uang secukupnya juga penting ya. Penting banget. Iya. Mungkin ya intinya apapun yang barang-barang penting yang kamu rasa penting, tapi jangan bawa foto mantan, nggak boleh, nggak guna. Itu nggak penting sih. Iya. Itu lebih ke bikin trauma juga. Nah. Dan sama-sama bikin getar. Oh, iya, betul. Sama-sama bikin getar. Jadi jangan. Terus apalagi? Sebenarnya udah cukup sih kalau untuk yang perlu dibawa adalah hal-hal yang tadi sempet aku sebutin. Nah tapi mungkin juga untuk mendeteksi dini ya teman-teman semua, kita juga mulai bisa nih download aplikasi di handphone yang buat ngasih tahu kalau ada bencana di sekitar kita. Tuh ada Magma Indonesia, ada BNPB TV, ada Siap Bencana, ada Pantauan Bencana Indonesia, ada Live 360 sama Open Kamera. Banyak banget yang ini, kenapa nggak disatuin aja, diintegrasiin aja, maksud gue. Karena aplikasi sebanyak ini kan kita nggak tahu yang mana paling bagus gitu. Kita lihat ratingnya aja, dan kayak ini lagi penting-pentingnya guys gitu. Walaupun gue juga kenapa semua harus diaplikasiin, tapi ya udahlah, anggap aja ini penting. Jadi kalau semua yang aplikasinya penuh, Sapieners yang HP-nya penuh, tolong dihapus game-gamenya itu. Ya mungkin kalian bisa untuk delete dulu sementara waktu untuk micetnya. Atau mungkin aplikasi yang tidak berguna mungkin ya. Ya, tapi itulah tadi teman-teman berita untuk minggu ini. Betul. Tetap berhati-hati dan waspada, tapi juga jangan dibawa stres lah. Betul. Iya, cuman yang paling penting kalau ada hal-hal di sekitar kita yang mulai meresahkan, kayak ada teriakan-teriakan dari rumah tetangga, kita gak apa-apa sekarang untuk jadi tetangga yang kepo, karena bisa jadi itu mencegah kekerasan rumah tangga. Betul banget. Jadi kalau misalkan nih kalian tiba-tiba dari luar, dari depan rumah udah ngedenger ada yang bayi nangis, kalau bisa langsung pantengin depan rumahnya ada apa. Pantengin. Kalau ternyata susunya habis, kalian beliin lah, nggak apa-apa. Oke deh, Sapieners, mungkin itu dulu dari kita minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Aku Fidel. Aku Eki. Dah. Bye.